Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Dayat dari kelas IE21C3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal saya yang berjudul Kepemimpinan Berbasis Karakter dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. Ditulis oleh Hardi Mulyono, Bapak Hardi Mulyono. Video ini untuk memenuhi tugas atau UAS untuk matkul leadership yang diampu oleh Ibu Sri Wahyuning Tias, MPD. Baik, langsung aja untuk slide pertama berjudul Kepemimpinan Berbasis Karakter dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan memengaruhi aktivitas tugas dari orang-orang dalam kelompok. Kepemimpinan berarti melibatkan orang lain, yaitu bawahan atau karyawan yang dipimpin. Ini menurut Sunarto tahun 2005. Menurut Kartono, pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian sendiri yang unik, khas, sehingga tingkah laku dan gayanya yang membedakan dirinya dari orang lain. Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe kepemimpinannya, sehingga dapat memunculkan beberapa tipe kepemimpinan. Misalnya seperti pemimpin yang karismatik, paternalistik, militeristik, autokratis, laissez-faire, populis, administratif, dan demokratis. Hal tersebut sangat umum untuk kita lihat pada lingkungan sekitar kita, pada atasan kita atau kita sendiri yang sebagai atasan, mungkin beberapa teman-teman mungkin. Nah, jadi gimana pun kita atau atasan kita pasti akan memiliki ciri khas tersendiri dalam mempunyai sifat atau dalam memimpin sebuah perusahaan atau dalam memimpin sebuah organisasi. Oke, lanjut lihat ke berikutnya, yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya dari Bapak Hardi Mulyono. Bagaimanakah pola kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi yang diintegrasikan dalam 18 karakter bangsa? Dan ini lebih ke pola kepemimpinan dalam perguruan tinggi. Jadi kita fokusnya ke perguruan tinggi. Metode yang dipakai dalam jurnal ini yaitu: satu, jenis penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah menelaah teori-teori atau konsep-konsep dan asas-asas yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Yang kedua yaitu sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari kepenelitian perpustakaan yang bisa kita temuin di daftarnya nanti di daftar pustaka. Yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mengumpulkan data dari perpustakaan yang relevan. Jadi kita mengumpulkan berkas-berkas atau jurnal-jurnal yang berada di internet atau yang ada dalam publisher yang bisa kita cek. Yang keempat yaitu teknik analis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif, dikenal sebagai analisis deskriptif kualitatif, di mana data dianalisis secara sistematis. Oke, slide berikutnya yaitu tentang hasil dan pembahasan. Di sini ada kita bagi menjadi 3 dalam review saya, yaitu kategori kepemimpinan, teori kepemimpinan, dan 18 nilai karakter bangsa. Lanjut, kategori kepemimpinan. Menurut Girengsing 2008, pemimpin yang berhasil adalah mereka yang bisa menyesuaikan perilaku dirinya sesuai dengan tuntutan dari keunikan lingkungannya. Kepemimpinan yang efektif atau tidak efektif itu sangat tergantung akan gaya perilaku yang disesuaikan dengan sesuatu tertentu.
Terkadang kita sebagai pemimpin itu harus bisa mengenal lingkungan terlebih dahulu. Setelah kita mengenal, tidak selalu lingkungan itu harus mengikuti kita. Tapi jika lingkungan itu sudah berjalan baik ataupun lingkungan itu mungkin sudah apa ya, sudah seharusnya lah, maka kita akan mengikuti lingkungan tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila lingkungan tersebut masih banyak PR yang harus kita kerjakan, maka kita harus melakukan perubahan-perubahan positif untuk kedepannya. Menurut Siagian, ada 5 kategori gaya kepemimpinan yang dapat digunakan seorang, yaitu tipe otokratik, tipe paternalistik, tipe karismatik, tipe laissez-faire, dan yang terakhir adalah tipe demokratik. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu teori kepemimpinan. Menurut Winardi, mendefinisikan pemimpin adalah seseorang yang karena kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Jadi yang dimaksud kecakapan itu dalam berbicara. Sekalipun kita tidak memiliki jabatan ataupun pangkat, tapi kita mampu mempengaruhi atau mempunyai speaking yang bagus, maka kita akan bisa mempengaruhi kelompok-kelompok sekitar kita. Maka salah satu pemimpin itu memang harus cakap berbicara. Sekalipun itu pintar, kita itu pintar, kalau kita tidak bisa berbicara atau tidak pandai dalam mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kita, itu akan menjadi hal minus untuk menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya yaitu secara garis besar, pendekatan atau perspektif tentang kepemimpinan terdiri dari teori sifat. Teori ini lebih menekankan pada aspek kepribadian seperti intelektualisasi, emosi, atau keadaan fisik, dan sifat pribadi lainnya. Yang kedua yaitu teori situasional. Pendekatan situasional kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan tergantung pada faktor-faktor seperti tugas, organisasi, dan variabel-variabel lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu teori perilaku, menggambarkan perilaku spesifik membedakan pemimpin dan yang bukan pemimpin. Peneliti dari Ohio mengidentifikasikan terdapat 2 kelompok perilaku yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu struktur inisiatif dan pertimbangan atau consideration. Faktor consideration menggambarkan hubungan yang sangat-sangat antara seorang atasan dan bawahan. Yang keempat yaitu teori transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya yang digunakan bergantung pada faktor-faktor situasi, karyawan, tugas, organisasi, dan variabel lingkungan lainnya. Ada 4 unsur yang mendasari kepemimpinan transformasional, yaitu karisma, inspirasi, intelektual simulasi, dan individualis konsiderasi. Dari keempat teori tersebut secara tidak langsung memiliki makna yang hampir sama. Oke, baik, lanjut langsung aja ke slide berikutnya. Di sini terdapat 18 nilai karakter bangsa. Yang pertama yaitu religius, sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang menurutnya, toleran dan hidup rukun. Yang kedua yaitu jujur. Yang ketiga toleransi, itu juga mencakup dalam religius itu tadi, tapi dalam makna yang berbeda mungkin. Yang keempat yaitu disiplin. Kelima kerja keras. Yang keenam kreatif, perlunya untuk kita itu berpikir kreatif diri dengan kerja keras yang ada di nomor 5. Keenam, ketujuh mandiri. Ke-8 demokratis. Ke-9 rasa ingin tahu. Dari kreativitas ini akan muncul atau turun, dari kreatif kita akan memiliki rasa ingin tahu itu lebih. Yang ke-10 semangat kebangsaan. Yang ke-11 cinta tanah air.
yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 bersahabat komunikatif, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, yang ke-18 tanggung jawab. 18 nilai karakter bangsa ini dicetuskan atau dikemukakan oleh Kemendiknas atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nasional. Jadi di sini adalah nilai-nilai dasar atau karakter bangsa yang akan membangun citra pemimpin atau membangun sifat atau karakter pemimpin yang akan datang, atau bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik itu harus memiliki 18 nilai karakter bangsa. Oke, lanjut aja. Kesimpulan dari jurnal review dari saya. Kesimpulannya yaitu inovasi manajemen kepemimpinan dalam pengelolaan perguruan tinggi diintegrasikan yang di dalam nilai-nilai 18 karakter bangsa merupakan konsep ajaran agama dan budaya yang dianut. Namun kenyataannya trennya mengadopsi gaya kepemimpinan pula dari barat yang ternyata belum cocok dengan budaya yang ada di masyarakat kita. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.